Kawan Humas, selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Ibda Yeni Frida Marbun dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan Humas, perempuan dan anak tidak seharusnya mengalami kekerasan. Namun nyatanya hingga kini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan anggota Polri yang sudah pakar dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Kasubdit 4 Renakta Ditkrim Polda Sumatera Utara, AKBP Gultom Rusmaida Feriana SHMH. Halo Ibu. Selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Apa kabar Ibu? Kabar baik, luar biasa. Baik Ibu, tema kita pada hari ini adalah stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin pertama-tama kita bisa ini ya Bu ya, apa sih Renata itu supaya masyarakat pun tahu Bu, kan yang Renata itu apa sih gitu. Ya, boleh dijelaskan ya, Bu? saya akan jelaskan. Renakta itu adalah salah satu subdit yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum, ya. Singkatan dari Remaja, Anak dan Wanita. Jadi subdit ini menangani semua kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak. Kalau kekerasan itu laki-laki bisa nggak sih Bu melapor ke Renata Bu? Kekerasan pada laki-laki gitu Bu? Selama saya menangani kasus-kasus di subdit Renata ini, ada memang beberapa ya laki-laki yang melaporkan istrinya, tapi tidak banyak, tidak sebanyak perempuan yang melapor. Oh baik, mungkin tergengsi kali ya. Oh aku Dipukuli perempuan ya. Iya benar-benar. Mungkin gitu ya Bu ya. Ya seperti itu. Nah Bu, sejauh ini bentuk kekerasan apa saja sih Bu yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak nih Bu? Ya, kekerasan yang banyak dilaporkan ke subdit Renakta itu paling banyak adalah penelantaran. Penelantaran itu termasuk salah satu bentuk kekerasan di dalam Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan tindak pidana dalam rumah tangga. Berarti penelantaran itu termasuk kekerasan, itu mungkin contohnya seperti tidak dinafkahi, seperti itu ya? Ya benar. Ya, jadi dalam satu keluarga yang seharusnya bertanggung jawab untuk mencari memenuhi kebutuhan itu kan pihak laki-laki. Nah, ternyata setelah melangsungkan pernikahan, laki-laki itu tidak bertanggung jawab, ya. Dia tidak membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya, padahal dia memiliki pekerjaan, memiliki gaji, ya. Jadi itu dilaporkan ke subdit Renakta dan itulah yang paling banyak dilaporkan. Penelantaran dalam rumah tangga. Jadi Bu, dari penelantaran itu apa sih faktor-faktor Bu? Faktor-faktor yang ya selain penelantaran kan banyak juga Bu. Ada yang kekerasan juga, ada juga ya berbagai macam lah Bu yang termasuk dalam kekerasan anak dan perempuan ya Bu. Apa aja tuh faktor-faktornya Bu? Ya, faktor-faktor dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangat kompleks ya. Saya sampaikan seperti itu karena itu terjadi di sekeliling kita, ya. Di sekeliling kita banyak sekali kejadian seperti itu. Hanya perempuan yang mengalami kekerasan ini tidak mau melapor, ya. Dia tidak mau melapor. Jadi di dalam Undang-Undang PKDRT ini ada 4 kekerasan, ya. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran tadi, ya. Jadi untuk kasus-kasus yang terjadi di masyarakat kita itu fenomenanya seperti gunung es, ya, yang ada dan yang dilaporkan ke subdit Renakta itu sangat-sangat sedikit, ya. Padahal kasus-kasus di luar kita, di masyarakat kita itu begitu banyak sekali, ya. Dan mereka tidak mau melapor itu pasti ada alasan. Betul. Ya, alasannya kenapa? Mereka malu, aib kalau melapor ke kantor polisi. Betul. Diketahui sama tetangganya, sama eda-edanya, sama keluarga. Betul. Kan malu gitu. Jadi malah diomongin ya Bu. Ya, betul. Akhirnya dia menahan sendiri gitu loh. Dipukul pun dia tahan. Yang penting nggak keluar lah. Ya. Dan yang paling banyak juga
si ibu ini merasa kalau dia melaporkan suaminya, nanti yang membiayai kehidupan dia siapa kalau suaminya masuk penjara. Nah, inilah alasan-alasan yang di masyarakat kita itu masih sangat kuat sehingga mereka enggan untuk membuat laporan. Betul. Ya, kesadaran hukumnya itu sangat-sangat kurang. Nah, itulah faktor-faktor yang mungkin bisa saya sampaikan yang banyak masuk ke Subdit Renata. Banyak sekali ya Bu, permasalahan-permasalahannya perempuan ini. Ya, termasuk juga dengan anak ya. Baik. Nah, anak ini kan sebenarnya anak itu amanah ya. Benar. Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan dia itu memiliki jati diri yang melekat di dalam dirinya, itu bahwa dia itu mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia ya, yang merupakan hak asasi manusia gitu. Dia berhak untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik itu fisiknya, baik itu mentalnya, baik itu sosialnya, dan berakhlak mulia. Nah, inilah yang perlu ditekankan kepada masyarakat kita. Jadi jangan karena itu anak dilakukan kekerasan. Oh, jangan. Karena anak ini nanti adalah tunas potensi generasi muda untuk mengisi negara kita. Bagaimana dengan anak-anak yang broken home ya? Itu mereka mau mengisi masa depan negara ini ya, kalau dia tidak dilindungi. Nah, karena itu pemerintah hadir ya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Termasuk Pak Jokowi ini ya, presiden kita sangat antusias pada saat hari konvensi anak nasional, hari ibu tahun lalu. Beliau menjelaskan bahwa perempuan dan anak itu wajib dilindungi ya, karena perempuan dialah yang melahirkan anak itu. Kalau perempuan itu mengalami kekerasan, pasti anak yang di dalam itu juga akan mengalami depresi. Nah, itu presiden saja sampai seperti itu dia memikirkan ya. Makanya negara kita wajib, khususnya kepolisian ya, untuk menuntaskan kasus-kasus yang dilaporkan. Nah, membahas tentang kekerasan terhadap anak nih Bu, tadi Bu juga sudah menyinggung ada 4 faktor, mulai dari faktor fisik, psikis, terus tadi seksual dan penelantaran. Nah, seorang anak nih Bu mungkin kan sama tadi Ibu bilang takut, malu untuk jujur dengan apa yang dia alami. Upaya apa sih Bu yang dilakukan dari Subdit Renata supaya jika terjadi terhadap anak-anak dia itu mau terbuka gitu Bu untuk melaporkan kasus itu? Ya, jadi di Subdit Renata ini ya, ini memang sudah dilihat oleh pimpinan kita ya, kepolisian, bahwa yang mengawaki Subdit Renata ini dominan polwan. Ya. Kenapa? Kalau polwan dikedepankan, diharapkan anak itu nyaman. Betul. Nyaman dia bercerita ya, dan polwan ini pun sudah dilatih. Ya, dia dengan diklat, perolat di SPN ya, bagaimana menggali informasi semaksimal mungkin dari perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Termasuk di Subdit Renata ini kita sudah mempunyai ruangan khusus. Ya, begitu kita melapor ada ruangan konseling. Itu dipisahkan dari penyidik-penyidik yang lain. Ya, di situ sudah ruangannya saya buat senyaman mungkin ya, dan ada ruang permainan anak ya. Anak itu pada saat bermain masih bisa kita gali pertanyaan, dia sambil main-main ya kan, kita gali gimana deh ceritanya. Ya, pokoknya gaya anak-anak aja ya, dia mau tidur guling-guling ya kita ikuti, duduk kita di sampingnya, bagaimana caranya kita, posisi kita merasakan empati. Bagaimana kalau kejadian itu terjadi sama kita? Ya, betul. Itulah trik-trik yang harus dimiliki oleh anggota di Subdit Renata, baik itu polwannya, baik itu polkinya, ya. Tapi seandainya ada yang melapor, saya tidak pernah menunjuk polisi laki-laki yang menerima korban. Ya, selalu harus polwan. Tapi nanti pada saat pemeriksaan tersangka yang seorang laki-laki, baru saya majukan polisi laki-laki.
tetap mengedepankan sosok polwan ya. Polwan. Iya, sosok polwan, Karena- seorang ibu. Iya. Benar. Karena kan Bu, kalau kita lihat kalau perempuan itu cara pendekatannya berbeda dengan Berbeda, laki-laki ya, Bu, sangat ya. jauh. Jadi bisa hati ke hati ya Bu. Iya. Kadang-kadang juga kalau kita ngomong atau bicara sama anak-anak juga, anak-anak pasti nyamannya ke kita. Nyaman, iya, ke perempuan. Malu juga mungkin mereka menceritakan ya Bu. Betul. Apa yang terjadi dengan Yang terjadi, mereka. ya. Jadi itu kendala bagi penyidik, Benar. ya. Kendala, malu dia cerita, polisinya laki-laki. Benar. Ya, Benar. akhirnya informasi yang kita harapkan untuk mengungkap kasus nggak kita Ya, dapatkan. Ya, makanya pemerintah kita Polri yang bersyukur sudah membaca ini Iya. dengan hadirnya Subdit Renata. Betul Ya, sekali. di situ dominan polwan-polwan yang sudah dilatih untuk melakukan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi baik Bu. Jadi ini kan Bu, Ibu tadi menyampaikan banyak kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Ada nggak sih Bu Polri khususnya bekerja sama dengan instansi lain dalam pengungkapan kasus kekerasan dalam anak seperti yang saya tahu dulu ya Bu, P2 TP2A seperti Iya. itu. Betul, ya betul sekali. Dalam penanganan kasus, Betul. kasus-kasus kekerasan dan terhadap perempuan dan anak ini kan merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Betul. Iya, Ya, benar sekali. Kita itu siapa? Ya, kita itu keluarga, masyarakat, pemerintah, ya itu PR. Dan di sini ya kita Polri khususnya ya mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar. Kenapa? Karena masyarakat itu percaya gitu loh, makanya dia melapor, Benar. ya, memberikan kepercayaan yang penuh kepada Polri. Nah, di sini Polri tidak mungkin bekerja sendiri. Betul sekali. Itulah yang kita namakan stakeholder, ya, dari kelembagaan atau instansi luar. Betul tadi yang disampaikan P2 TP2A, Pemprov ya. Betul. Di sana sudah ada satu dinas pemberdayaan perempuan dan anak dan KB. Betul. Ya, jadi dengan kita ada satu korban yang melapor, itu sudah langsung kita hubungi, Benar. ya, mereka untuk mendampingi si korban itu, karena mungkin kan korban ini sulit untuk menyampaikan ke kita, pendampingnya membantu, gitu. Ada pendampingan. Ada pendamping, ya. Nah, kalau misalnya si korban ini perlu rujuk ke psikologi atau Betul. kesehatan, Pemprov menyediakan. Ya, memang di Bayangkara juga ada, ya. Tapi kita lihat mungkin di Bayangkara penuh, kita pakai ini. Ya. Terus dari dinas kesehatan itu semua di bawah Pemprov. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Mungkin si anak ini putus sekolah, kita bantu perpanjangan dari P2 TP2A dimasukkan ke sekolah mana. Benar. Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada bekerja sama, dan banyak juga ya LSM pemerhati anak perempuan yang bagus gitu ya. Dia memberikan juga pendampingan dan mengawal kasusnya sampai ke pengadilan gitu loh. Dia tidak sendiri si ibu ini. Kalau Polri kan udah maju berkas selesai. Namanya proses penegakan hukum ya. Barulah beralih ke pendamping. Pendamping bisa LSM, bisa dari P2 TP2A, seperti itu. Kita tidak bisa sendiri. Betul. Harus bersinergi tetap ya Bu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kendala-kendala sendiri nih Bu yang dialami oleh Subdit Renata dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu apa aja sih Bu? Kalau kendala eksternal nih ya. Iya. Kendala eksternal itu kita belum memiliki rumah aman. Ya, rumah aman khusus ya untuk di Renata ini, di Subdit kita ini seharusnya memang ada satu rumah aman yang bisa korban-korban ini untuk sementara waktu diamankan dulu ya, menunggu proses penegakan hukum ini sampai ke kejaksaan, kan perlu panjang itu. Benar. Belum ke 19-nya apa semua untuk sampai ke pengadilan. Ya, itu pertama ya untuk rumah aman. Yang kedua, kita juga masih
berupaya nih ke Pemprov untuk ada satu lembaga ya untuk membina anak-anak yang sebagai pelaku. Jadi kita tidak melindungi anak korban saja. Itu dia. Ya, anak sebagai pelaku ini gimana? Benar. Kalau kita biarkan ini menjadi embrio pelaku kejahatan, kalau dia tidak dibereskan, Tidak diarahkan ya. iya tidak Benar. dibina, Iya. tidak dibina gitu. Nah ini yang dari dinas sosial belum maksimal, ya belum maksimal. Kenapa saya sampaikan? Yang ada itu saya sampaikan itu belum sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, amanat undang-undang itu 6 bulan anak pelaku ini harus dibina. Oh iya. Faktanya seminggu saja sudah keluar. Ya kenapa? Alasannya yang saya bilang zaman seperti ini tidak perlu sebenarnya menjadi alasan. Tidak ada anggaran, katanya tidak ada anggaran. Itu sebenarnya tidak boleh. Ya, itu tetap kita nggak ada anggaran, tugas kita apa? Ajukan dong ke pimpinan, biar pimpinan yang berpikir. Ya, ini amanat undang-undang. Akhirnya banyak kasus-kasus yang ditangani oleh Subdit Renata yang pelakunya anak. Pelakunya anak. Jadi ada undang-undang SPPA namanya ya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang di bawah umur 14, walaupun dia membunuh, mencuri, nggak bisa dihukum. Benar. Oh iya, benar. Nggak bisa masuk Nah itu penjara. memang lagi banyak dibahas di media sosial juga nih Bu. Mengenai itu. Itu tugas siapa yang memberi pembinaan? Dinas sosial. Benar. Nah wadahnya itu ada memang judulnya lembaga pembinaan ya, ada kesejahteraan sosial, tapi di dalamnya itu sarana prasarananya belum sesuai yang kita harapkan. Akhirnya anak itu keluar ya begitu-begitu saja, tidak ada pembinaan. Jadi terkesan adanya pembiaran ya Bu, Pembiaran, dengan gitu. Dengan perilaku kriminal yang sudah dia lakukan seperti itu ya Bu. Jadi nanti bisa teman aku kemarin membunuh nih, bebas aja. Jadi nggak ada efek jerah sebenarnya, Bu. Karena dia menyadari bahwa saya umurnya itu memang belum bisa untuk menjalani proses hukum. Iya, gitu ya, Bu. Karena gitu. masyarakat ini lebih pintar daripada kita sebenarnya, Bu. Betul sekali. Itu kejadian pernah ada di satu daerah ya. Sampai akhirnya si ibu korban ini mendatangi Kapolda. Ya, mendatangi Kapolda, Pak Kapolda, itu yang merusak anak saya itu kok udah muncul lagi di sekitar rumah kami. Ya seharusnya tugas kita itu udah selesai kan? Betul sekali. Ya udah selesai kita tangani, ya kan? Tapi apa bisa kita lepas begitu saja? Iya. Ya, ini sering saya sampaikan kepada rekan-rekan kita dari stakeholder, tolong gitu. Ya, ini banyak sekarang pelaku-pelaku anak ini berkeliaran. Kalau pemerintah tidak turun tangan, ya, memberikan perlindungan walaupun dalam tanda petik dia pelaku, ya, ini bahaya untuk masa depan. Betul. Sangat bahaya. Dia akan mentransfer kelakuannya kepada teman-temannya. Ini yang sebenarnya perlu dibahas ya. Kalau kita sebagai aparat penegak hukum sudah cukup, sudah maksimal. Benar. Ya penegakannya. Sekarang tinggal kelanjutannya, rehabilitasinya gimana terhadap anak ini, baik dari sosial, dari mental, ya itu yang perlu diperbaiki, ya dilakukan pembinaan, mungkin dari segi religi, ya agama, ya itu penting. Fondasi ya Bu ya. Fondasi gitu loh. Karena kalau kita sendiri terfokus kepada keluarga, ya keluarga pasti merasa bahwasanya anaknya tidak bersalah, Ya, tetap iya. melakukan pembelaan seperti itu ya Bu. Berarti ya benar. Kenapa nggak diawasin anakmu kemarin main begini-begini? Mungkin pasti ada dari sini pembenaran, dari sini pembenaran juga. Betul. Kalau dikembalikan ke keluarga tidak akan maksimal. Betul. Ya. Orang tua merasa anaknya tidak berbuat Benar apa-apa. sekali, itu dia Ya, kan? kuncinya. Itu si anak merasa ada kok sanksinya sama saya. Ya benar sekali Bu. Itu akhirnya diulangi lagi. Percuma kan kita udah capek-capek. Benar kan, sekali. menangani kasus ini. Mental dari korban juga Bu, ketika melihat pelaku Bu, itu juga aduh aku takut Ya, gitu. itu. Jadi Ya. dia trauma sendiri Bu, jadi mungkin itulah yang membuat
berkepanjangan ya Bu. Korban ini juga harus ini juga ya, dilindungi juga Bu. Jadi itulah si anak itu melapor ke Bapak Kapolda, tolong orang tuanya ya, tolong Pak Kapolda, anak saya jadi nggak mau keluar rumah. Dia mengalami trauma yang sangat hebat seperti itu. Terakhir akhirnya Pak Kapolda memberikan memanggil Kapolresnya ya, supaya segera duduk sama dengan bupati, mencari solusi. Anak ini mungkin diamankan di mana sementara waktu seperti itu. Betul ya, itu mungkin. Nah Bu, sedikit pertanyaan lagi nih Bu. Mungkin kemarin ada beberapa pesan masuk ke media sosial kita. Dia memberitahu tentang anaknya ini meninggal karena digigit anjing nih Bu. Nah, ini kan Bu korbannya. Nah itu bagaimana nih Bu? Apakah penanganan kasusnya di Renata atau di subit lain? Karena di sini korbannya yang kita tahu nih seorang anak. Nah ibunya ini sedang menyuarakan tentang kasus anaknya ini, karena sampai sekarang pelaku yang punya anjing masih bebas, dan sementara ibunya memiliki rasa trauma. Betul sekali. Itu bagaimana nih Bu? Ya, kalau sampai saat ini ya saya belum menerima laporan polisi itu ya, tapi saya tahu dari media sosial ya. Kembali tadi yang saya sampaikan, di satu sisi kita melakukan penegakan hukum, tapi di sisi lain kita membenahi korban ini, ya, membenahi dalam arti kita rujuk ke psikologi, ya, psikologi atau trauma healing, supaya anak ini bisa dipulihkan, dia tidak terus trauma di dalam hidupnya sepanjang hidupnya gitu. Nah tadi yang disampaikan kasus ini mungkin nanti bisa saya cek ya siapa yang menangani seperti itu. Kalau kita membahas Bu, tidak ada habisnya ya Bu kasus ini ya. Dengan segitu banyak ya Bu ya kasus yang ada di Polda Sumatera ini khususnya ya Bu ya. Baik Bu, untuk terakhir nih Bu, apa sih Bu pesan-pesan Ibu terhadap masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai closing statement Ibu di podcast ini Bu? Ya. Baik, bisa disampaikan Ibu? Ya, pesan saya ya terhadap kaum perempuan, mari kita menjaga keluarga kita, suami, anak ya, lakukan tugas-tugas kewajiban sebagai istri dengan baik ya. Dan kita berharap dengan adanya pengawasan terhadap anak-anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bisa dikurangi ya. Kembali saya sampaikan, silakan kalau ada yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak, melaporlah segera kepada pihak yang berwajib, dan kita sebagai anggota kepolisian pasti akan menangani kasus-kasus tersebut. Baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau hadir di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara ini Bu, dengan banyak memberikan informasi-informasi yang tentunya sangat penting Bu bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Baik Mas, terima kasih telah menyaksikan podcast pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi kita semua. Saya Ida Frida Marbun dan beserta rekan saya Bribtu Afika Nasution beserta seluruh kru yang bertugas mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.